Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Menurut Mas Reza sampai saat ini sudah ada belum atau sudah maksimal belum fasilitas pemerintah yang berikan untuk korban-korban pinjol ini gitu, bantuan, mungkin bantuan psikolog kah atau apa, suruh outbound kah, arung jeram atau apa biar nggak stres gitu. Itu rekreasi aja semua pinjol gara-gara itu. Saya tidak cukup punya data tentang apa program atau inisiatif yang sudah diambil oleh negara untuk mengatasi masalah-masalah semacam ini. Justru yang saya ketahui adalah saya Muslim ya, di dalam Islam menganggap lunas hutang itu kan hal yang sangat mulia, sepengetahuan saya gitu. Dan ada sekian banyak lembaga-lembaga berbasis keislaman yang kemudian menyediakan dana untuk membantu mereka-mereka yang sedang terbelit utang. Ya. Pertanyaan besar, inisiatif yang sedemikian hebat itu, yang sudah digagas sekian ribu tahun silam itu, sudah seberapa jauh diadopsi oleh negara? Yang konkret ya, konkret. Misalnya saya punya utang nih. Ketimbang saya gali lubang tutup lubang, kata Bang Haji Roma Irama, saya bisa datang ke lembaga kemanusiaan tertentu berbasis Islam, mereka bisa membantu saya untuk melunasi utang. Tentu saja mereka juga punya perhitungan kan, tidak sembarang utang kemudian akan dibantu. Bayar. Kalau utang menyangkut kebutuhan pokok masuk akal dibantu. Tapi kalau utang untuk memuaskan gaya hidup hedonis, saya pikir juga tidak bertanggung jawab masuk dalam kategori itu. Nah, sekali lagi ini kan gagasan atau hal mulia semacam itu sudah ada sejak ribuan tahun silam. Tinggal lagi sekali lagi bagaimana kemudian itu bisa diadopsi oleh negara untuk membuka pintu bagi adanya kedatangan orang-orang yang sedang terbelit utang sedemikian rupa. Oke, itu bisa jadi pilihan lah gitu ya. Meskipun dikembalikan ke organisasi kemanusiaan mana yang kemudian mau melakukan inisiatif itu. Mas Ahmad, tapi kalau dari kacamata kebijakan publik, nah itu bagaimana tuh caranya? Apakah kemudian pemerintah harusnya punya pilihan apa sih untuk membantu rakyatnya ya? Ini udah banyak banget yang jadi korban, yang terlilit itu, dan itu kan efek gunung es ya, yang muncul ke permukaan itu sedikit, jangan-jangan ya nggak muncul lebih banyak lagi. Iya, ini menarik karena ada gap aturan ya. Kalau kita lihat di POJK nomor 77 tahun 2016 misalkan, itu disebutkan bahwa kalau pinjolnya itu ilegal, maka OJK tidak bertanggung jawab. Nah ini ada gap, padahal pinjol itu sudah fakta di masyarakat. Nah kalau otoritas jasa keuangan juga bertanggung jawab, bahkan ada beberapa pelaku yang kemudian dilapor ke polisi, pihak oknum saya kira di kepolisian bilang ya salah Anda sendiri, kenapa Anda berhutang? Kenapa Anda mau berhutang kalau Anda tidak sanggup bayar? Ilegal gitu. Itu ilegal. Ya kalau Anda nggak bisa bayar, enggak. Jadi masyarakat ini tidak punya satu solusi konkret saat ini. Oleh karena itu, saya kira ini saatnya ya teman-teman saya yang ada di OJK dan di berbagai instansi pemerintah, kita memikirkan ada solusi nggak? Dibandingkan hanya berlepas tangan saja. Anda pinjol ilegal, kami nggak bertanggung jawab. Ya terus kami ngadunya. Tapi itu cuci tangan nggak sih? Ya itu aturan. Aturan itu kan ada gap saya bilang, yang itu kemudian kita harus isi. Nah bagaimana yang idealnya? Yang idealnya adalah kan masa sih yang resminya cuma 102, yang tidak resminya ini yang udah ditutup 3.700 sekian. Sementara yang tidak ditutup masih banyak lagi. Artinya ini kan kita menyiapkan satu situasi di mana memang sengaja seolah-olah membuat rakyat itu terjebak sama yang ilegal. Nah ini kan problem. Nah problemnya adalah saya kira perlu ada yang namanya sinkronisasi dan kolaborasi antara otoritas keuangan, Kominfo juga, dan juga pemerintah. Dalam hal ini adalah mungkin Menek BUMN. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.